Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Alladzi barakna haulahu, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa telah diberkahi sekelilingnya. Tanah para nabi, kelahiran para nabi dan rasul telah diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun 10 kenabian sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah pada tanggal 27 Rajab. Demikian yang banyak disepakati para ulama. Peristiwa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tapi juga menunjukkan keistimewaan kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, hikmahnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Perjalanan Isra kemudian dilanjutkan dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, naik ke langit Sabtuju, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Bisa dilakukan dalam waktu semalam. Bahkan sebelum fajar, Rasulullah SAW telah kembali ke Mekah. Bayangkan jarak antara Mekah Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis Palestina adalah sekitar 1239 km. Dahulu belum ada mobil, kereta cepat atau pesawat. Tetapi di tahun 621 Masehi yang ada adalah onta, kendaraan yang digunakan untuk bepergian. Kalau mengendarai onta dengan jarak 1239 km, kurang lebih memerlukan waktu 1 bulan. Itu baru Isra-nya Kanjeng Nabi. Belum lagi Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang naik dari langit tingkat pertama, langit tingkat kedua sampai dengan tingkat ke-7, kemudian sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Semuanya bisa dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani malaikat Jibril dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma syaa fa'ala, kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah maka terjadilah, kun fayakun. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada penduduk Mekah, kaum Quraisy banyak yang tidak percaya. Mereka menganggap Muhammad itu gila, tidak waras. Bahkan di antara mereka ada yang murtad kembali karena diprovokasi oleh orang-orang kafir bahwa Muhammad itu cuma membual. Tidak mungkin dan mustahil menurut mereka. Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi orang-orang beriman, setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang dan membenarkan perkataan Nabi, maka orang-orang beriman pun percaya dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua adalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk tasliyah,
untuk Nabi SAW, hiburan untuk Nabi SAW, mengingat pada tahun itu adalah tahun kedukaan, tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah Siti Khadijah, Ummahatul Mukminin Siti Khadijah, yang wafat, istri yang sangat dicintainya, yang membela perjuangan Rasul, yang memberikan, menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Rasul. Kemudian yang kedua adalah paman Nabi SAW, Abu Thalib, yang meninggal dunia pada tahun kedukaan tersebut. Sehingga Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah untuk menguatkan kembali keyakinan dan iman Kanjeng Nabi SAW dalam berdakwah menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian hikmah yang ketiga dari Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah diwahyukannya perintah solat 5 waktu, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ketika di Sidratul Muntaha 50 waktu sehari semalam. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, disarankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dan memohon keringanan. Maka kemudian Rasulullah pun memohonkan keringanan hingga mendapatkan keringanan, bolak-balik naik dan turun ke Sidratul Muntaha, karena Nabi Musa menegaskan bahwa umatmu tidak akan mampu ya Rasulullah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 5 waktu saja dalam sehari semalam kewajiban untuk sholat bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan sahabat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah naik dan turun menghadap kepada Allah untuk memintakan keringanan untuk umatnya. Dari 50 waktu, kemudian Rasul naik dan turun ke Sidratul Muntaha memintakan keringanan untuk umatnya, dan akhirnya Allah memberikan keringanan itu hingga tinggal 5 waktu saja sehari semalam. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih menegaskan umatmu tidak akan mampu. Tetapi karena Rasulullah sudah enggan, Rasul menerima perintah solat 5 waktu dalam sehari semalam tersebut. Marilah kita menghargai perjuangan Rasulullah dengan melaksanakan kewajiban itu dengan disiplin, bersegera untuk menunaikan solat apabila sudah tiba waktunya. Jangan sampai bolong-bolong apalagi meninggalkan solat. Orang yang tidak solat tidak akan selamat. Orang yang solat insya Allah dia akan lebih berpotensi mendapatkan keselamatan dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.